Shalom umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah 2024. Hari ini kita akan merenungkan tema Hidup Keagamaan yang Lebih Benar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sang Sumber Kebenaran, kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan dan menghadirkan kebenaran itu dalam hidup kami sebagai manusia yang terbatas melalui Putramu Yesus Kristus. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 48. Dan sebagai ayat nats, hari ini terambil dari Matius 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Umat Tuhan, ada sebuah pembicaraan antara dua orang. Yang pertama menganggap dirinya saleh karena dia hidup taat beragama. Yang satunya lagi menganggap orang beragama adalah orang yang munafik dan egois, karena mereka hanya melakukan ritual demi keselamatan dirinya supaya tidak dimurkai Tuhan. Orang kedua ini merasa lebih baik karena walaupun tidak beragama, tapi dia sudah banyak menolong orang lain, melakukan kebaikan, dan kebaikannya berdampak bagi banyak orang. Bacaan Matius 5 ayat 17 sampai 48 menunjukkan bahwa beribadah bukan hanya soal berdoa dan melakukan ritual keagamaan. Kehidupan keagamaan yang baik seharusnya nampak dalam tindakan sehari-hari. Ada istilah lex orandi, lex credendi, dan lex vivendi. Istilah tersebut memiliki makna bahwa apa yang kita doakan, kita imani, seharusnya juga kita hidupi dalam rutinitas sehari-hari. Tutur kata, sikap, dan perilaku kita menjadi refleksi dari kehidupan iman dan kedalaman hidup spiritual kita. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus tidak memisahkan antara hidup keagamaan dan hidup bersama sesama. Standar hidup beragama yang Yesus ajarkan adalah standar hidup yang melampaui hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka mentaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, dan menghadiri ibadah. Akan tetapi, tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan untuk menggantikan sikap batiniah yang benar. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita. Masihkah kita terjebak dalam kerutinan ritual keagamaan? Yang penting kelihatan dekat dengan Tuhan, atau dalam sisi sebaliknya, kita terjebak ke dalam usaha untuk berbuat baik. Yang penting berbuat baik kepada sesama. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah melampaui sebuah ritual keagamaan dan tindakan lahiriah, yaitu hidup selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih, yaitu kasih kepada Allah maupun kepada sesama.
semakin seseorang mengenal Allah, semakin mengasihi Allah, dan seharusnya semakin mengekspresikan kasih tersebut kepada sesama dalam tindakan nyata. Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ayat 48. "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami kasihi dalam Yesus Kristus, ampunilah kami kalau kami seringkali menjalani kehidupan iman yang hanya memikirkan yang penting saya selamat. Dan di sisi yang lain, kami menganggap yang penting kami menjadi orang baik. Sebagai orang yang ditebus dan dikasihi, biarlah kami kembali memperbaharui komitmen kami untuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mengekspresikan kasih kami secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami berterima kasih dan memohonkan penyertaan dan berkat Tuhan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan beriman yang benar. Tuhan beserta saudara.